Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Ainurlita dari Fakultas Teknologi dan Bisnis Prodi Ilmu Komputer Universitas Yatsi Madani. Saya dengan NIM 230504882 akan menjelaskan tentang apa itu use case. Nah, video yang saya buat kali ini ialah untuk memenuhi tugas mata kuliah Desain Pemrograman Berorientasi Objek. Mari kita ke pembahasannya. Apa itu use case? Use case adalah istilah yang digunakan dalam analisis sistem, pengembangan perangkat lunak, dan rekayasa perangkat lunak. Secara sederhana, use case adalah deskripsi tentang bagaimana pengguna atau user berinteraksi dengan sistem untuk mencapai tujuan tertentu. Konsep ini pertama kali dipopulerkan oleh Ivar Jacobson, seorang pionir dalam pengembangan perangkat lunak berorientasikan objek. Use case digunakan untuk memahami kebutuhan pengguna dan merancang sistem sesuai alur interaksi yang diinginkan. Selain itu, use case juga menjadi acuan dalam pengembangan dan dokumentasi sistem agar proses berjalan terarah dan sesuai dengan tujuannya. Slide selanjutnya, ada apa aja sih elemen-elemen pada use case? Nah, elemen-elemen pada use case ada 9 ya teman-teman. Nanti di slide selanjutnya akan menjelaskan juga elemen-elemen use case. Yang pertama, ada aktor. Aktor itu pihak yang berinteraksi dengan sistem, bisa berupa pengguna atau user atau sistem eksternal lainnya. Yang kedua, ada use case. Use case itu fungsionalitas atau layanan yang disediakan sistem kepada aktor. Biasanya digambarkan sebagai lingkaran atau oval dalam diagram. Yang ketiga, ada tujuan atau goal. Tujuan itu ialah hasil atau output yang ingin dicapai oleh aktor saat menjalankan use case. Yang keempat, ada alur utama atau main or basic flow. Langkah-langkah ini normal dari awal hingga akhir use case jika tidak terjadi penyimpangan. Yang kelima, ada alur alternatif atau alternative flow. Jalur lain yang mungkin terjadi jika kondisi tertentu muncul, misalnya data salah atau tidak valid. Yang keenam, ada prasyarat atau preconditions. Kondisi ini yang harus sudah terpenuhi sebelum use case bisa dijalankan. Yang ketujuh ada pasca kondisi atau post conditions. Kondisi ini adalah kondisi sistem setelah use case selesai dijalankan, baik berhasil maupun gagal. Yang kedelapan, ada ekstensi atau extension, yaitu bagian dari use case yang bisa dikembangkan lebih lanjut jika diperlukan. Yang kesembilan, ada relasi atau relationships. Di relasi ini ada 3 poin ya teman-teman. Yang pertama ada include, yang kedua ada extend, yang ketiga ada generalizations. Nah, include itu menyisipkan use case lain sebagai bagian dari langkah. Extend itu menambahkan perilaku tambahan opsional. Generalization itu hubungan pewarisan antara aktor atau antara use case. Selanjutnya ialah contoh use case membeli kopi di kedai. Di sini teman-teman bisa melihat ya, ada pelanggan dan ada barista. Pelanggan memesan kopi, include melakukan pembayaran, extend, dan barista menerima kopi. Nah, goalnya di sini yang kita dapat cerna, goalnya adalah pelanggan mendapatkan kopi sesuai pesanan. Nah, preconditionnya itu ialah kedai kopi sedang buka. Main flow-nya, pelanggan masuk ke kedai, pelanggan memesan kopi kepada barista, pelanggan melakukan pembayaran, barista membuat dan menyerahkan kopi, pelanggan menerima kopi. Alternative flow, jika pelanggan tidak tahu ingin pesan apa, barista memberi rekomendasi. Post conditions, pelanggan menerima kopi yang dipesan. Exception flow, jika metode pembayaran gagal, pelanggan diminta ganti metode lain atau membatalkan pesanannya. Nah, di slide ini ada manfaat menggunakan use case. Apa sih manfaat menggunakan use case? Yang pertama, ada memahami kebutuhan pengguna.
Use case membantu semua pihak, developer, analis, klien, dan lain-lain untuk memahami apa aja yang dibutuhkan oleh pengguna, termasuk bagaimana sistem seharusnya merespon. Yang kedua, ada komunikasi yang jelas. Dokumen dan diagram use case menyederhanakan komunikasi antar tim teknis dan non-teknis karena menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh semua pihak. Yang ketiga, perencanaan dan perancangan sistem. Use case menjadi dasar dalam merancang sistem, baik dari sisi fitur, alur kerja, maupun antarmuka pengguna. Bisa dijadikan fondasi untuk membuat wireframe atau prototype. Yang keempat, mengidentifikasi skenario normal dan alternatif. Dengan adanya main flow, alternative flow, dan exception flow, tim bisa mengantisipasi berbagai kemungkinan dalam alur penggunaan sistem. Yang kelima, membantu pengujian sistem. Setiap use case dapat menjadi dasar pembuatan test case. Jadi, quality assurance bisa tahu apa aja yang perlu diuji agar sistem berjalan sesuai skenario yang diinginkan. Yang keenam, mendukung dokumentasi proyek. Use case adalah bagian penting dari dokumentasi proyek yang bisa digunakan untuk pelatihan, pemeliharaan sistem, atau pengembangan di masa depan. Nah, di slide ini kita ke kesimpulan. Kesimpulannya adalah use case merupakan alat penting dalam analisis sistem karena membantu menggambarkan bagaimana sistem seharusnya bekerja untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Dengan use case, interaksi antara sistem dan aktor pengguna, pihak lain, atau sistem eksternal dapat dijelaskan secara jelas dan terstruktur. Selain itu, use case bisa dijadikan dalam bentuk diagram visual yang menggambarkan hubungan antar elemen maupun penjelasan naratif yang merinci langkah-langkah skenario penggunaan, kondisi awal, hasil akhir, serta kemungkinan pengecualian. Hal ini menjadikan use case sangat bermanfaat dalam proses perancangan, komunikasi tim, dan pengujian sistem. Oke, selesai sudah apa yang saya jelaskan saat ini. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau kalimat yang salah atau penjelasan yang salah, mohon dimaafkan karena saya sedang dalam proses pembelajaran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.